sekali lagi Shalom Reward Church. Haleluya. Boleh sekali lagi saya dengar suaranya Shalom. Hari ini kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, amin. Pada hari ketiga dia sudah menebus semuanya. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Kita percaya bahwa hari ini kita akan merayakan kebangkitannya. Tuhan Yesus satu-satunya Raja mulia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau sembah satu nama Yesus namanya. Dia Raja di atas segala raja. Dia satu-satunya Allah yang mulia. Dia satu-satunya Raja yang mulia. Mari kita mau sama-sama sembah dan puji namanya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, jadi Raja. Mari sama-sama kita katakan mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, Yesus, puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, amin. Agung kerajaan
mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Mari katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh amin Tuhan. Yes, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja. Amin. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Sekali lagi katakan, dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Bagi dia segala pujian, Yesus kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, yes amin, tersyukur selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, dia segala pujian. Mari kita mengagungkan satu nama, kekal selamanya. Dia yes, tersyukur selama-lamanya. Mari sama-sama lebih lagi katakan, dia yes, amin, tersyukur kekal selamanya. Dia segala pujian, tersyukur selama-lamanya. Jemaat saja nyanyikan bagi dia, bagi dia. Yes, bagi Engkau Tuhan segala pujian dan hormat kami berikan satu-satunya kepada Engkau. Dia selama-lamanya. Sekali lagi jemaat saja nyanyikan bagi dia. Yes Lord. Bagi dia segala pujian, syukur selama-lamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, dia pujian, hormat serta syukur. Selama-lamanya,
pujian, bagimu segala hormat. Karena Engkau hanya satu-satunya ya Tuhan yang layak menerima segala pujian kami. Engkau telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Sebab itu kami ingin menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang sangat penuh dengan kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih ya Yesus. Jemaat saya silakan untuk duduk. Pengorbananmu Tuhan, karena salibmu Tuhan, kami ada Tuhan sampai hari ini ya Bapa. Kami orang yang percaya Tuhan, kami percaya kami tidak akan binasa Tuhan, karena kami akan memperoleh kehidupan yang kekal Tuhan bersama dengan Engkau. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama naikkan karena salib-Mu, karena salib-Mu.
Kami menang Tuhan. Yes. Engkau yang berkuasa. Yes. Untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Yes Lord. Ku menang, Engkau yang berkuasa. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, Kau telah menebus kami Tuhan. Kami memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan bersama dengan Engkau. Kau yang memiliki kuasa Tuhan di atas hidup kami. Yes. Karena salib-Mu ku hidup. Yes Lord. Mari nyatakan, Dia yang berkuasa. Mujizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk karena salib-Mu ku
kepada Tuhan. We worship you Jesus. Haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan Engkau besar. Haleluya. Kuasa-Mu sembuhkan kami, kuasa-Mu selamatkan kami. Haleluya. Amin, amin. Kami mau sembah nama-Mu, Yesus. Mari nyatakan syukur-Mu saudara. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau telah selamatkan kami. Engkau baik Tuhan. Amin, amin. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, amen. All fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living because the Savior's live. Boleh jemaat saja nyanyikan. Because He, yes, He live, I can. Kami bisa melewati hari esok bersama dengan Engkau Tuhan. All fear is gone. All fear is gone. Fear's live.
dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi. Katakan sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya pengharapan kami tidak pernah mengecewakan di dalam Engkau Tuhan. Hari esok kami di tangan Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kau hidup buat kami. Jesus mighty name. Kami tahu penyertaan-Mu itu cukup buat kami. Demi nama Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rayakan, we celebrate you Jesus. Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Boleh buka tangan kita sama-sama. Anugerah-Mu, amin. Semua karena bukan karena kekuatanku. Sumber kekuatan bagiku.
with the sound. Anugerah-Mu yang menjangkau kami. Anugerah-Mu yang mengangkat kami ketika kami ada di titik terendah. Anugerah-Mu yang memampukan kami melihat hal yang belum kelihatan. Tapi Engkau ada di sana. You are there, Lord, in every season in our life. That's why we are here. Sebab itu kami ada hari ini menyaksikan Yesus kami hidup. Yang percaya boleh katakan amin. Engkau dahsyat dan Engkau selalu ada. Always be there for us, Lord. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kedua tanganmu tinggi. Terpujilah. Come on, church. Lift our hands. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Boleh lambaikan kedua tanganmu tinggi. Terpujilah. Everything you have done for us, Lord. We just want to say, Lord, thank you for everything. Thank you, Jesus. We give you honor. We give you praise. We give you.
Percaya Yesus Engkau di surga. Dan malaikat Tuhan bersama dengan kami di tempat ini. Memuji Engkau, meninggikan Engkau. Anak domba yang disembelih namun hidup dan berkuasa. Boleh dengar tepuk tangan yang paling dahsyat. Dari lantai 36 APL Tower. Boleh saya sekali lagi, haleluya. We honor you Lord. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang bangkit dan hidup kembali. Dan berkuasa atas setiap kami. In Jesus mighty name. Engkau memberkati seluruh kami. Amen. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing sedikit firman Tuhan. Nanti Pak Gem akan menyampaikan juga di ibadah yang kedua. Bapak Ibu, happy Passover everyone. Selamat hari kelepasan, hari pembebasan. Dari beberapa waktu menuju ke kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Saya selalu mengingat bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang gak bisa merayakan Paskah. Mungkin seperti kita lebih cukup nyaman. Ada banyak orang-orang Kristen di luar sana yang menderita, kelaparan, di rumah sakit, yang divonis dokter. Mereka juga the same Christian, same like us. Tapi mereka merayakan Yesus yang sama, yang bangkit. Sama seperti kita. Bukankah kita akan lebih bersyukur? Bukan artinya apa ya Bapak Ibu? Kita masih diberi banyak kesempatan oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Paskah yang kita selalu rayakan, seluruh dunia, all over the world, mereka merayakan Paskah. Dan kadang kalau kita suka nggak ngeh, mungkin kita bisa salah pengertian. Saudara, Paskah, mungkin reverbnya kecil dikit tapi monitor dikit. Paskah itu artinya pada zaman dulu bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Itu kemudian mereka, sebelum mereka keluar saudara di Mesir, di tempat perbudakan itu. Akan ada tulah dan anak-anak itu laki-laki akan dibunuh. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa untuk setiap rumah yang ditaruh darah di pintu gerbangnya. Malaikat maut itu akan lewat. Kalau ada darah domba ditaruh di situ. Sebab itu disebutkan pas. Artinya pass over. Ada seorang teman saya, dia mengalami suatu waktu, kalau Bapak Ibu pernah tahu yang kebakaran yang besar ya, kerusuhan yang sangat luar biasa. Dalam hamil besar, dia naik di ruko-ruko dan rumahnya itu sekalian. Di lantai atas rumah, hamil besar dan gak tahu harus lari kemana. Dia hanya berdoa, Tuhan, saya gak tahu harus seperti apa. Suaminya belum dalam Tuhan. Anak-anaknya masih kecil dan sedang hamil anak yang paling terakhir. Setelah mereka memuji, menyembah Tuhan. Dan kemudian mendengar semua sudah mulai dibakar seluruh rumah. Dan di depan itu sudah mulai didorong-dorong saudara. Dan sudah mulai semuanya sudah terbakar daerah situ. Dia bilang, Tuhan kasih kesempatan aku Tuhan. Mereka menyanyikan lagu, saudara, sudah gak tahu mau dinada apa. Semuanya mereka pegang tangan. Dan suaminya yang belum dalam Yesus ikut bernyanyi hari itu. Dengan bercucuran air mata dari mana mereka, karena semakin keras suara, itu sudah mau dijebol. Kalau jebol itu selesai. Saudara tahu, dan kemudian dia bisa diberikan hikmat. Saya tidak tahu dari mana tiba-tiba ada tali di lantai paling terakhir. Dan ada kaca yang bisa dibuka. Ada tangga di situ, padahal mereka bingung dari mana tangga itu ada. Dan di situ ada kayak palu yang bisa mencahin kaca. Jadi bisa keluar dari situ. Tapi begitu lantai 4 mau turun seperti apa? Kan nggak bisa. Singkat cerita saudara. Dengan hamil besar mereka turun cari pertolongan. Dan ketika
ibu ini kemudian ada, mohon maaf, bapak-bapak haji yang menolong. Sebab itu kita harus baik kepada semua orang. Setuju, boleh katakan amin. Jangan menjadi kita Kristen dan orang lain itu tidak baik atau tidak benar. Enggak, saudara. Kita adalah keluarga dan kita harus menjadi berkat. Saudara tahu yang bantu bukan orang Kristen, bukan pendeta. Yang bantu bapak haji di gang itu. Kemudian mereka bilang, ibu lompat. Nggak mungkin kan itu tinggi. Tiba-tiba ditambah lagi tangga dan yang lain. Dengan hamil besar. Begitu mereka sampai ke gang itu dari lantai itu. Ruko mereka berhasil dijebol dan hangus semuanya. Tapi saudara dia bilang, Tuhan masih memberikan kesempatan. That's why Passover itu seperti itu. Jadi ketika ada maut lewat, segala yang akan mematikan Anda, mematikan iman Anda, mematikan harapan Anda, mematikan masa depan Anda, itu akan lewat. Tapi ada darah anak domba. Yang setuju boleh katakan amin. Dalam rumah Anda, di tengah pribadi Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda. Bapak Ibu Saudara, that's why we call Passover. Dia lewat, Bu. Mungkin ada yang bertanya, Pastor, saya sudah berdoa tapi suami saya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, Passover itu akan menjadi sesuatu yang hidup di mana Tuhan melepaskan hidupnya dari semua kekecewaan, dari semua kehilangan, dari semua kesesakan. Passover akan menjadi bagian hidup ibu, saya bilang. Karena dia menghibur, Roh Kudus itu menghibur, menguatkan. Setuju boleh katakan amin. Saya ingin kita baca ayat ini saudara. Supaya kita tahu bahwa kekristenan merayakan Paskah bukan soal, oh ya kita ntar lagi Paskah. Bukan. Justru ketika mendekati Paskah saya bilang, Tuhan saya ingin rayakan Engkau. Biar Engkau hadir dalam hidup kami. Hidup saya, keluarga saya, pelayanan. Dan biar kami terlewatkan. Biar kami diselamatkan. Biar kami terluputkan dari semua hal yang buruk. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan. Yang berkata bahwa pada zaman itu, pada perjanjian lama. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk dalam rumahmu untuk menulahi. Anda lihat, the blood of Jesus, darah Yesus. Kemarin saya share untuk apa Yesus mati, karena dia mencintai kita, mengasihi kita, gak ada limitnya, gak ada batasnya. Setuju boleh katakan amin. Saudara lihat, 2 penjahat yang di atas kayu salib. Mereka belum buat apa-apa. Mereka belum pelayanan. Mereka gak buat apa-apa, Bu. Gak buat apa-apa. Tapi salah satu penjahat yang di sebelah Yesus. Dia memiliki hati yang luar biasa. Dia bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau sudah di tempat yang mulia. Anda bayangkan. Dan Yesus bilang, hari ini engkau ada di Firdaus. Setuju boleh katakan amin. Lihat, cinta Tuhan tidak ada batasnya. Setuju boleh katakan amin. That's our Jesus. Itu Yesus kita. Yesus yang sangat luar biasa. Saya percaya banyak di antara kita. Saya dari tadi mengingat semua kebaikan Tuhan. Dan saya lihat teman-teman tim Praise and Worship. Semua kami cuma produk ditolong Tuhan. Semua kami cuma produk yang hancur, yang jatuh, yang di titik terpuruk. Dan Tuhan angkat. Dan Tuhan tolong. Saudara, kalau Anda tanya kepada teman-teman yang ada di depan tadi. Bagaimana Yesus ada di titik terendah kami. Bagaimana Yesus ada di momen-momen yang sulit untuk kami melihat ada jalan atau tidak ada jalan. Dan itu bukan momen yang biasa. The biggest, mungkin the darkest night. Malam yang paling gelap yang pernah kami lewati.
Sudah mungkin belum satu-satu mereka bisa bersaksi betapa Tuhan itu setia. Kita tidak mengikuti Yesus karena kita Kristen. Setuju boleh katakan amin. Kita mengikuti Yesus karena dia adalah pribadi yang hidup. He is the Savior. Setuju boleh katakan amin. Karena kekristenan pada saat itu artinya orang yang mengikuti Yesus kemudian disebut Kristen. Tapi menjadi Kristen saja tidak cukup. Kita harus mengenal dia, kita harus cinta dia, kita harus kasihi dia, kita harus spend time dengan dia, kita harus tahu isi hatinya. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang bahkan tahu tentang firman dan tahu Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang seperti Petrus ketika dia jatuh dan Yesus datang kepada dia dan dia bilang, kalau Anda nonton film yang terakhir saudara, The Last Supper, Petrus sudah mengkhianati dia. Petrus sudah bilang aku gak kenal dia. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ketika Yesus lewat di tepi danau. Dia tidak menghukum anak-anaknya. Padahal di situ ada Petrus. Dia bilang kepada murid-muridnya kalau ada nonton. Dia bilang tebarkan di sebelah sana. Dia masih ingin buka jalan. Can you imagine? Sebab itu jangan sampai iblis menuduh kita. Supaya kita menjauh dari dia, menjauh dari cintanya. Dan apa yang Petrus dengar pada saat itu? Petrus bilang seperti ini, that voice, suara itu dia kenal. Setuju boleh katakan amin. Saya percaya kuasa Tuhan itu ingin membebaskan kita, ingin menolong kita. Tapi satu yang kita harus tahu, Yesus yang mati bagi kita, Anda pasti bisa kenal dia. Kenal suaranya. Dan dia bilang kepada Petrus, tebarkan jalan lagi. Dan Petrus segera loncat dari perahu itu. Dan dia datangi Yesus. Dengan air mata dia berlutut dan dia bilang, Guru, Master, you are here. Engkau di sini. Artinya di titik paling terendah dia buat salah pun, Yesus tetap menerima dia. Anda lihat. Itu bukan soal grace yang cheap, bukan juga soal hyper grace, no. Kasihnya tidak ada batas. Amin. Itu yang membuat kita harus menghargai dia lebih lagi. Hargai dia lebih lagi. No matter what, bagaimana Anda jatuh terlalu dalam. How deep engkau jatuh saudara. Anugerahnya akan menjemput Anda. Anugerahnya akan menguatkan Anda. Anugerahnya akan memberi engkau kesempatan yang baru. Setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu hari ini rayakan Paskah dengan sangat sederhana. Bahwa ada pribadi yang melepaskan kita. Ada pribadi yang darahnya ada dalam rumah kita. Di tengah pekerjaan kita. Sehingga dia meluputkan kita. Sebab itu Passover saudara itu identik dengan deliverance. Artinya pembebasan. Pelepasan, keselamatan. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan melepaskan, membebaskan Anda. Dan saya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Dia lepaskan Anda, dia tolong Anda, dia buka jalan Anda. Dan dia akan berjalan di depan Anda. Anda bayangkan bangsa Israel sebelum mereka keluar dari Mesir. Saudara, mereka diluputkan, mereka dibebaskan oleh Tuhan. Dan kemudian mereka dibebaskan apa? Sebab itu Passover mereka bukan hanya diluputkan ketika ada darah anak domba. Tapi mereka diizinkan keluar dari mana? Perbudakan saudara. Perbudakan mereka menjadi budak tidak ada harganya. Penuh dengan ketakutan, hina dan yang lain. Saudara, kekristenan artinya kebangkitan Yesus. Dia bebaskan Anda dari rasa takut. Sebab itu ketika Jocelyn tadi menyanyikan Because He lives, saya dari belakang saudara nangis. So I can face tomorrow. Kita bisa hadapi hari esok kita. Setuju boleh katakan amin. Karena dia hidup. Kalau Tuhan kita mati, Anda pasti takut. Tapi karena Tuhan kita hidup, semua all the fears, semua ketakutan kita. Apa? Ketakutan akan hari esok. Ketakutan apa kata orang. Sometimes kita dealnya bukan dengan kehidupan kita. Tapi what everyone say, apa kata orang tentang kita. Kalau Anda sakit divonis, orang oh ya sakit salah apa. Kalau Anda susah, oh dia banyak dosa, dia Kristen tapi kok seperti ini. Saudara, kita kadang-kadang beban dari perkataan orang.
dari pandangan orang. Kita perlu hari ini mempercayai bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang. Setuju, boleh katakan amin. Hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Setuju, boleh katakan amin. Banyak kita kemudian sulit untuk melihat pintu terbuka. Karena kita concern dengan apa kata orang. Apa penilaian orang. Tapi kita harus tahu bahwa penilaian Yesus atas hidup kita itu lebih dari cukup. Amin. Dia bilang kita berharga, kita mulia. Sebab itu dia tebus kita. Setuju, boleh katakan amin. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan lagi saudara. Bahwa Passover ketika mereka keluar dari Mesir. Saudara bayangkan mereka itu dikasih mana. Dikasih makanan sepanjang jalan. Dibebaskan saudara. Perjalanan yang panjang tapi selalu disertai oleh Tuhan. Sampai mereka dalam perjalanan menuju ke tanah yang luar biasa. Ketika mereka keluar dari Mesir, tentara masih ikut saudara. Sebab itu menjadi Kristen tidak cukup. Lahir baru tidak cukup. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kemenangan telah diberikan, sebab itu temanya the victory. Kemenangan atas kematian. Atas semua hal yang mematikan hidup kita. Tapi kita harus berjalan ketika Paskah kita sudah terima. Kemenangan itu kita terima, Bu. Kita harus berjalan di jalan kemenangan yang Tuhan beri. Sekalipun di belakang kalau Anda baca, itu ratusan tentara Mesir itu mengejar bangsa Israel. Jadi kadang kita suka pikir, oh iya saya Kristen udah cukup. No, iblis menunggu kapan waktu terbaik untuk dia hancurkan, dia jatuhkan. Tapi ada darah anak domba Allah dalam rumah Anda, dalam keluarga Anda, di tengah pekerjaan Anda. Dan itu yang akan meluputkan. Passover, boleh katakan bersama dengan saya, Passover. Sekali lagi, Passover. Dia akan bebaskan Anda, katakan kiri kanan, Passover. Karena ada darah anak domba Allah sehingga engkau diluputkan, engkau dilewatkan dari semua hal yang buruk. Saudara. Alkitab mencatat bahwa saya ada satu statement, beberapa statement yang saya tulis. Paskah adalah bukti kuasa Tuhan yang tanpa batas. Tidak ada batasnya. Paskah adalah kematian dan alam maut tidak mampu menahan kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus. Tidak bisa ditahan. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita baca bersama-sama statement ini. 1, 2, 3. Kematian dan alam maut tidak mampu menahan kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus. Sebab itu murid-muridnya datang mencari Yesus di kubur. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang dan berkata apa saudara? Kamu mencari orang yang hidup, di sini gak ada. Kuburan hanya tempat orang yang mati. Betul Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita harus move on. Tinggalkan kematian itu. Tinggalkan harapan yang mati. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara divonis dokter? Saya semalam baru menerima telepon dari seseorang yang anaknya mengalami depresi berat. Dan sudah sangat berat. Sampai jam 12 lebih. Saya bilang, Bu saya lanjut telepon besok ya. Karena besok kami ada ibadah. Saya bilang, Bu Yesus tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh. Enggak. Yesus menyembuhkan orang yang terluka. Orang yang merasa sendiri. Orang yang merasa terpukul saudara. Dan dia bilang, ya saya percaya itu. Anda lihat, gak sedikit orang yang mengalami tekanan-tekanan yang tidak bisa mereka keluar dari situ. Tapi kabar baik, bagaimana Anda dan saya yang sudah mengalami kemenangan itu. Berapa di antara saudara percaya kemenangan itu buat Anda dan saya? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kemenangan telah diberikan ketika darah anak domba Allah tercurah. Ketika Yesus mati di atas bukit Golgota. Dia katakan bahwa maut tidak ada lagi sengatnya.
kemenangan menjadi milik Anda. Tapi jangan lupa bagaimana Anda berjalan di jalan kemenangan itu. Di jalan ketika dia meluputkan Anda, meluputkan keluarga Anda, meluputkan dari semua hal yang buruk, saudara. Jalan di mana ada darah anak domba Allah itu yang mengalir. Sehingga apapun yang menakutkan Anda di depan, apapun tantangan yang kita akan hadapi, kita nggak pernah tahu, saudara. Tapi ada Yesus yang sudah menjamin Anda, sudah memberikan kemenangan itu. Dan kemenangan itu buat Anda dan saya mutlak. Yang setuju boleh katakan amin. Apa yang kita lakukan ketika iblis mulai melemahkan Anda, iblis mulai mencuri harapan Anda, mencuri semangat Anda, mematikan iman Anda. Katakan kepada dia, enggak, Yesusku hidup, Yesusku telah berikan kemenangan. Keluargaku dalam anugerah perlindungan protection Tuhan. Pekerjaanku ada di atas, di bawah langit yang terbuka, di mana berkat Allah dicurahkan secara luar biasa. Anak-anakku, keluargaku semua dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang aku kerjakan, Tuhan berkata, aku membuat engkau berhasil, beruntung, bahkan berbahagia. Yang sepakat boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Sebab itu firman Allah berkata, satu quote yang saya catat, saudara, bahwa kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus, kita baca bersama. Kebangkitan Kristus ini adalah deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi janji firman-Nya dan juga rencananya. Bapak Ibu, kemarin saya dan suami kami diminta untuk hadir. Ada ulang tahun anak kecil dan juga omahnya. Kami datang, ngobrol. Dan ada satu ibu yang kemudian dia bilang, aduh udah lama gak ketemu, padahal udah mau pulang, saudara. Dan kemudian ketika, iya gimana? Terus kemudian saya waktu datang peluk dia, peluk erat sekali. Mungkin memang ada sesuatu yang gak tahu. Dan ketika saya dadakan diminta nyanyi satu lagu, saudara, aduh gimana, akhirnya pakai karaoke. Dari mau nyanyi saya udah gak tahan air mata, saudara. Dan kemudian ketika udah mau pulang, ibu ini ngobrol. Saya pegang tangannya, saya ambil ngobrol sebentar, ngobrol. Tiba-tiba dia pecah pembuluh darah di tempat. Can you imagine, itu first time saya lihat ibu ini, bu dia baru cerita tentang Tuhan tolong. Tuhan selamatkan dia, Tuhan lindungi dia. Tuhan tolong, saya ditolong Tuhan kemarin. Dan dia jatuh, aduh tolong semua orang kalau tidak ada yang lihat ini udah selesai, saudara. Kemudian saya teriak, tolong semua datang dan kemudian ada dokter di situ, singkatnya dibawa ke rumah sakit dan kemudian dioperasi otaknya, saudara. Dan secara manusia kecil kemungkinan, kecil sekali. Semua saya bilang teman-temannya, yuk kita doa, kita puasa, doa sepakat. Tuhan itu kita tidak bisa buat apa-apa, Bu Es, ibu-ibu semuanya. Kita nggak bisa, oh iya saya berdoa kemudian terjadi, enggak. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Datang kepada Tuhan. Datang. Minta belas kasihan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Minta dia campur tangan. Ketika kita angkat tangan, dia turun tangan. Suci boleh katakan amin. Ya kita punya iman, punya harapan. Tuhan, kita gak pernah tahu jalannya harus seperti apa. Tapi datang kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Anda kalau baca dalam Injil, semua orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka selalu kepala di bawah. Master, help me, help my daughter. Semua mereka, gak ada yang diam-diam, gak ada. Mereka please help me. Karena saya percaya orang yang rindu untuk ditolong oleh Tuhan, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Setuju boleh katakan amin. Saudara, Anda lihat dicatat dalam Injil semua orang kusta dari jauh dia panggil Yesus. Artinya dia butuh Tuhan. Kadang kita Kristen kita butuh nggak butuh, kadang saudara yang penting saya Kristen. Tapi Tuhan maukah Anda sungguh-sungguh memanggil dia? Maukah Anda sungguh-sungguh bilang, Tuhan aku perlu Engkau, aku tidak mampu Tuhan. Even Anda mampu, saudara, panggil dia. Sebut namanya. Kita mencatat Yeremia 33 ayat 3 bahwa call upon my name. Engkau memanggil nama dia dan dia ada telinga, dia mendengar. Setuju boleh katakan amin. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta, dia dengar dan dia melihat. Yang seperti percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik.
Kami berdoa saudara. Dan itu lewat masa kritis. Tapi yang luar biasa Tuhan. Itu kalau dia masih ada waktu, masih ada umur, masih ada kesempatan. Apa saja yang dokter bilang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suji boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan ada yang banyak bukti di sini. Ada ibu istri Pak Wendy yang divonis dokter saudara. Saya ingat persis. Beliau berangkat ke Thailand, berangkat ke Singapura, berangkat ke Malaysia. Dan mungkin dengan harapan yang kecil. Saya selalu bilang anak-anaknya tetap melayani loh. Even mamanya divonis cancer. Can you imagine? Gak sangat tidak mudah. Pak Wendy bilang, Bu ini yang paling terberat yang kami pernah lewati. Dan istri saya, beliau dari bukan Kristen menjadi Kristen. Tapi saudara saya bilang bersama Pak Gem, Pak kita doa sepakat. Doa. Doa itu ketuk pintu surga. Setuju boleh katakan amin. Doa itu dia bilang kalau kita ketuk dia buka. So when is your last time? Tuhan kita hidup bukan mati Bapak Ibu. Ketuk dia. Apa yang Anda tidak mampu ketuk dia. Dan yang luar biasa menjalani kemo, menjalani semua treatment. Beliau selalu katakan, Pastor Bugam saya ke Singapura itu rangkaian iman saya kepada Tuhan. Sambil saya treatment, tapi saya percaya Yesus menolong saya. Baru beberapa kali kemo, dokter di luar negeri bilang bersih. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anda lihat. Penyertaan Tuhan segalanya. Segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku terutama bagiku. Saudara, biar dia hadir di tengah-tengah kita, tengah-tengah keluarga kita. Setuju boleh katakan amin. Kemudian saya dapat kabar, dia sadar, teman saya sadar, bisa ngomong. Saudara, Anda lihat kemurahan Tuhan. Saudara, kalau dia benar-benar Tuhan pulihkan kembali. Saya tahu orang yang pernah ditolong Tuhan. Dia tahu kasih pujian ke Tuhan. Dia tahu siapa yang pernah tolong aku. Setuju boleh katakan amin. Anda bayangkan little puppy, anjing kecil aja. Dia tahu mana Tuhan yang sayang sama dia. Kadang kita suka lupa. Tuhan pernah tolong kita. Tuhan banyak tolong, banyak buka jalan kita. Kadang kita merasa itu sudah pantas Tuhan tolong saya. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Sampai anugerah grace found you. Anugerah menemukan Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu kalau hari ini Anda baik-baik. Kalau hari ini engkau mengalami banyak pertolongan Tuhan. Bukankah Anda akan menjadi pribadi yang semakin mengasihi, menghargai kemenangan di atas bukit Kalvari. The victory yang Anda sudah terima. Setuju boleh katakan amin. Dan jangan pernah merasa bahwa itu memang saya layak. No, itu karena anugerah Tuhan. Yang melayakkan Anda dan saya. Yang mengangkat Anda, memberikan kesempatan. Dan hargai itu, terima itu. Dan jangan pernah dipermainkan oleh kuasa yang lain. Karena ada darah anak domba Allah, Passover. Anda dilepaskan, deliverance, Anda diselamatkan. Dan salah satu quote yang saya baca tadi bahwa tidak ada kuasa yang lain yang dapat menggagalkan janji Tuhan. Tuhan pernah janji apa buat saudara? Alkitab ini semua penuh dengan firman Allah yang janjinya. Yang setuju boleh katakan amin. Dia janji dan dia tidak pernah tidak menepatinya. Hari ini berjalan dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Saudara. Dikatakan Lukas 24 ayat 5 dan sampai 7. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yesus kita hidup. Kalau dia hidup dia bisa rasa apa yang kau rasa. Kalau dia hidup dia bisa tahu apa yang engkau alami. Hari ini hadir adik dari Pak Gem.
Saudara. Jadi mereka adalah saksi hidup di mana suami saya meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Papa mamanya juga di bank, adik-adiknya juga semua di bank. Tapi sampai hari ini kami mengikuti Yesus yang nggak kelihatan tapi dia real. Tapi itu adiknya juga pernah ditolong suaminya, divonis tumor di mata. Dan dokter semua di luar negeri sudah angkat tangan. Saya ingat Iyi datang ke rumah. Dengan air mata kami sepakat berdoa supaya mujizat terjadi. Dokter di Perth, di Singapura, di Amerika juga itu mustahil. Tapi saudara sampai masuk di majalah di Amerika. Satu-satunya operasi tumor mata yang berhasil. Saudara karena sulit untuk mengangkat. Saudara tumor di matanya. Siapa itu kalau bukan Yesus? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh kita beri sorak-sorak bagi Yesus hari ini. Tidak ada yang dapat mendakwa Anda bahwa Anda tidak layak. Bahwa Tuhan tidak mengasihi Anda. Tidak ada yang dapat menghalangi Anda. Janji Tuhan pasti digenapi. Tidak ada yang menghentikan langkah Anda. Karena Passover dia menyelesaikan, deliver. Saya undang tim praise and worship. Tidak ada yang akan menghalangi seluruh apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda. Paulus berkata bahwa apa yang dapat memisahkan, gak ada. Penderitaan, perkataan orang, sakit penyakit, semua hal yang buruk. Bahkan kelemahan, dosa Anda, tidak ada yang dapat memisahkan Anda dari kasih Kristus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Bahwa Yesus kita adalah pribadi yang luar biasa. Passover, dia luputkan Anda, dia beri kemenangan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Anugerahmu anugerah. Sampai hari ini kau menolong kami, kau buka jalan kami. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tanganmu tinggi dimanapun Anda berada. Dia tidak pernah meninggalkan Anda, dia lewati semua yang buruk. Kedua tanganmu, reward church. Dimanapun Anda berada yang percaya. Biar anugerahmu tercurah buat setiap kami, keluarga kami. Semua karena amin. Hari ini kau ada karena baiknya Tuhan. Bukan karena kekuatan. Pastor Dave,
saudaraku, kita meringati Paskah, di mana Yesus telah mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa. Bahkan saya percaya hari ini, ketika kau mempercayai Tuhan, bahwa dia Tuhan yang penuh dengan kuasa, maka kalau dia yang telah mati, bangkit dan hidup, maka setiap kita yang percaya kepadanya akan diberi kuasa. Dan kuasa kemenangan itu Tuhan berikan buat setiap kita. Hari ini apapun keadaanmu, barangkali hari ini engkau sudah mengalami kematian dalam kehidupanmu. Barangkali ekonomimu sudah mengalami kematian. Kesehatanmu sudah mengalami kematian, ada suatu vonis yang dokter katakan tidak bisa lagi ada harapan. Barangkali keluargamu hari ini dalam masa posisi kematian, lagi tidak ada hubungan saudaraku yang baik terjadi. Barangkali begitu banyak, barangkali engkau hari ini sedang mengalami kematian dalam hal ekonomi, finansial. Tapi percaya hari ini Tuhan beri kita kuasa untuk dia membangkitkan kita semuanya. Dia akan membangkitkan, menghidupkan ekonomi saudara, bisnis saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara. Tuhan akan pulihkan itu ketika kau percaya akan kuasa Yesus Tuhan. Ketika kau percaya saat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Percaya dia buka jalan. Manusia bisa berusaha untuk menutup, akan menghalangi usahamu. Tapi Allah yang kita sembah penuh kuasa. Manusia boleh ingin berusaha mematikan usaha bisnismu, tapi Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Karena Allah kita lebih berkuasa. Yang Tuhan hari ini kita percaya akan kuasanya. Aku percaya bahwa kau sudah menerima kuasa Allah itu. Dan kau hari ini percaya kau terima otoritas itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan kalau perbuatanmu yang ajaib. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang menghidupkan. Kesembuhan terjadi. Segala sakit penyakit sudah dikalahkan. Terjadi pemulihan dalam keluarga. Bisnis-bisnis saat ini dibukakan Tuhan. Dihidupkan kembali. Dibela Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Mereka yang kehilangan pekerjaan akan terima pekerjaan yang baru. Dalam nama Yesus. Promosi, peninggian dari Tuhan. Tuhan berikan buat kami dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan hari ini. Tuhan pulihkan setiap keluarga hubungan yang mati menjadi hidup. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya hari Tuhan. Apa lagi hidup? Allah yang dahsyat. Kami terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pembelaan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan nyata. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Tidak ada kemandulan. Dalam nama Yesus. Diberikan keturunan yang membutuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi berkat keturunan. Dalam nama Yesus. Usaha-usaha anakmu di tempat ini dibukakan jalan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saat ini buat Tuhan anakmu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus setiap usaha-usaha mereka dibukakan. PT ini bisnis kau dibukakan jalan. Yang menghalangi ingin mematikan usaha dibukakan Tuhan. Kami percaya pembelaanmu terjadi. Dibukakan jalan, beri kekuatan dalam nama Yesus. Terjadi saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami percaya usaha-usaha anak-anakmu di tempat ini dibukakan jalan. Semua dibukakan jalan, semuanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bukakan perluas usaha mereka. Berkati mereka dalam nama Yesus. Karena kami doa ini dari kemenangan. Kami bilang kemenangan. Kami bilang pembelaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Diberkati usaha. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang punya usaha pekerjaan. Angkat kedua tanganmu. Saat ini katakan aku terima kemenangan. Aku terima berkat Tuhan. Diberkati usahaku. Masa ini krisis tapi kita diberkati. Diberkati usaha kita. Diperluas dalam nama Yesus. Kami tahu hari ini anak-anakmu Tuhan memiliki usaha di tempat ini diberkati. Diberkati semua dalam nama Yesus. Tuhan perluas Tuhan berkati.
Karena kami tahu ada kemenangan di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Kami yakin dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Kita naikkan pujian sebab Dia hidup. Amin. Amin. Dia hidup. Ada hari esok. Percaya dengan iman. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar. Katakan dengan iman. Karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Sebab Dia hidup. Boleh kasih salam satu dengan yang lain, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah, Yesus sudah menang. Sebab Dia hidup. Mari boleh keluar dari kursi dan beritahu, ku tak gentar. Katakan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan. Dengan angkat tangan. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan dengan iman, ada harapan. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, haleluya, beri kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita bahwa Allah kita hidup. Ada harapan, dan percaya hari ini ada harapan yang baru yang Tuhan berikan. Amin. Hari ini saudaraku, kita nggak perlu lagi takut dan gentar. Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Tuhan akan jawab setiap doa kita ketika kita percaya kepada Dia. Amin. Karena di dalam Yesus ada harapan yang baru. Karena kematiannya saudaraku bukan akhir dari sekarang, tapi Dia buktikan Dia hidup. Dia buktikan Allah yang berkuasa akan menolong kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudaraku dalam ibadah pada hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu pulang dengan penuh dengan mujizat yang Tuhan sudah akan lakukan. Percaya, jangan gentar, tetap yakin. Apa benar masalahku selesai? Pasti selesai, katakan. Amin. Tuhan sudah jawab semuanya hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya akan berikan pengumuman yang pertama, yaitu bahwa nanti pada hari Selasa tanggal 22 akan diadakan ibadah KKR Wanita yang akan dilayani oleh Pastor Jacqueline. Jadi saya rindu para wanita, semua yang di tempat ini bisa mengajak keluarga, teman yang lain untuk bisa hadir. Dan saya percaya dalam KKR ini kita akan melihat kuasa Tuhan semakin dahsyat akan dinyatakan. Amin. Jadi saya rindu ibu-ibu, para wanita di tempat ini bisa hadir dalam ibadah pada hari Selasa nanti tanggal 22 April jam 6:30 malam. Juga nanti ada ibadah tengah minggu di bulan depan, di awal bulan pada hari Selasa ada ibadah malam mujizat. Untuk tanggalnya nanti kami akan beritahukan, tapi kita akan bikin sebuah ibadah khusus saudaraku. Yaitu kita akan buat intimate worship lebih banyak di malam mujizat. Supaya ketika kita banyak menyembah Tuhan,
kita akan lihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hadiratnya. Amin. Jadi saya rindu kita semua bisa hadir lagi nanti di ibadah awal bulan di malam mujizat. Tapi minggu depan tetap akan ada ibadah jam 11, jam 2 siang. Dan rindukan Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Cari Tuhan lebih lagi. Maka aku akan lihat pertolongan berkat Tuhan semakin dinyatakan dengan luar biasa. Amin. Dan pengumuman yang saya sampaikan ini. Dan saya rindu juga Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk bergabung bersama kami menjadi bagian daripada keluarga di tempat ini Reward Church. Nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa menghubungi para aser nanti di belakang untuk mengisi formulir pendaftaran. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persepuluhan kita, Saudaraku, persembahan kita sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransferkan ke rekening gereja, ada BCA dan Bank Niaga yang tertera, juga ada barcode, juga dari mesin edisi. Nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa menghubungi nanti para asyir. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik. Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan kami tahu hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan persepuluhan kami sebagai tanda cinta hormat kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Tapi kami hidup dalam kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan, amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Bareng jemaat yang sudah memberi saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Mari bersama-sama katakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Cepat saja. Allah bangkit. Boleh angkat tangan Sekali sama-sama. lagi. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Boleh sekali lagi jemaat nyanyikan. Bangkit sambil tepuk tangan di atas kepala katakan. Hey, bangkit. Lihatlah bangkit saudara. Come on. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on say. Allah bangkit. Sama-sama sorakan. Hey, bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat
Bapak Ibu Saudaraku, sebelum mengakhiri ibadah ini ada pengumuman yang saya lupa sampaikan bahwa nanti tanggal 11 Mei akan diadakan saudaraku yaitu ibadah khusus yaitu ulang tahun Gereja Revival Worship Church yang ke-10. Amin. Kasih tepuk tangan saudaraku. Dan kami rindu Bapak Ibu Saudaraku bisa bersama-sama juga merayakan ini di dalam ibadah nanti. Dan juga ada nanti ibadah yang ketiga pada tanggal 18 Mei kita sudah mulai ibadah yang ketiga jam 4 sore. Jadi kami undang juga Bapak Ibu Saudaraku khususnya profesional muda untuk bisa hadir di dalam ibadah ini. Dan saya percaya kita akan merasakan kuasa kasih Tuhan yang luar biasa. Juga nanti ada baptisan, Bapak Ibu Saudaraku ingin dibaptis nanti bisa menghubungi para usher. Dan saya percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, kita akan lihat kuasa Tuhan semakin dahsyat dinyatakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita akan akhiri ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Kita pulang dengan penuh sukacita. Kita pulang dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Untuk kemenangan, untuk sukacita, jawaban doa. Bahkan kami hari ini pulang dengan yakin bahwa Tuhan sudah memulihkan, menyembuhkan, memberikan kami kemenangan, memberkati kami. Dan kami percaya hari-hari depan kami akan lihat Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan